Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng pegunungan, ada sebuah warung sederhana yang setiap hari tak pernah sepi pengunjung. Warung itu menjual seblak makanan khas yang pedas dan gurih dengan aroma menggoda yang bisa tercium bahkan dari ujung jalan. Pemiliknya adalah seorang wanita paruh baya bernama Rosmina. Semua orang memanggilnya dengan sebutan Bu Ros, meski di balik panggilan akrab itu, sebenarnya banyak yang menyimpan rasa heran, bahkan curiga setiap pagi. Sebelum matahari benar-benar naik, Bu Ros sudah terlihat sibuk di dapurnya. Uap panas dari panci besar mengepul, bercampur dengan suara tumisan bumbu yang menggoda selera. Orang-orang yang lewat jalan depan rumahnya selalu menoleh, mencium wangi khas seblak yang seolah memanggil siapa saja untuk mampir. Tidak lama, kursi-kursi kayu di warungnya penuh terisi. Anak-anak muda bapek-bapek habis dari sawah, hingga ibu-ibu yang sekadar ingin jajan sore. Semuanya rela antre panjang. Anehnya, meski banyak sekali penjual seblak di desa maupun di pasar terdekat, dagangan Bu Ros selalu jadi rebutan. Kalau orang lain baru dapat pelanggan 5 atau 10 mangkok, warung Bu Ros bisa langsung habis hanya dalam hitungan jam. Bahkan, beberapa orang sering kecewa karena terlambat datang. Mereka sudah duduk, tapi Bu Ros hanya tersenyum sambil berkata, "Maaf ya, sudah entek. Besok rawuh lui awan setitik. Mesti isi ana. Maaf ya, sudah habis. Besok datang lebih pagi, pasti masih ada." Hal itu berlangsung bukan sehari dua hari. Hampir setiap hari, warung Bu Ros selalu habis laris sebelum tengah hari. Saking ramainya, ada yang bilang, "Kok isoyo, iki seblak opo jampi-jampi. Wong rasane yo pada way, tapi laris banget. Kok bisa ya, ini seblak atau pakai jampi-jampi? Soalnya rasanya sama aja, tapi laris banget." Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah memang seblaknya benar-benar seenak itu? Atau ada rahasia lain di balik kesuksesan Bu Ros? Sebagian orang menolak curiga. Mereka percaya mungkin Bu Ros rajin, pintar meracik bumbu, atau pandai melayani pelanggan. Namun, ada juga bisik-bisik yang mulai terdengar, terutama dari pedagang lain yang kalah ramai. "Kayane ana sing ora beres. Wong dagang kok nganti saben dina, entek sak cepet kui." Apa ora aneh, suatu sore, ketika matahari sudah miring ke barat, tampak seorang pedagang seblak lain bernama Siti berbincang dengan tetangganya. Mereka duduk di bangku bambu depan rumah sambil bergumam, "Bu Ros kui pancen pinter masak, tapi yora masuk akal. Aku wis nyoba resep sing meh pado, malah luwih pedes. Tapi daganganku sepi. Kok isi we kalah karo deweke?" Tetangganya menimpali dengan suara pelan, "Aku krungu-krungu, saben malam Jumat Bu Ros sering ora ono nang omah. Katane, dolan nang Gunung Kawi, nanging yen ditakoke doyoweke mong masemwe. Ngih, bok menawa tenan, pesugihan kae." Gosip semakin meluas. Meskipun tidak ada bukti nyata, orang-orang desa mulai mengaitkan keberhasilan Bu Ros dengan hal-hal gaib. Apalagi, wajah Bu Ros kadang tampak berbeda. Ada hari-hari tertentu di mana matanya terlihat merah, seperti kurang tidur, atau kulit wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Namun anehnya, meski terlihat lelah, ia tetap semangat melayani pembeli dengan senyum ramah. "Selamat pagi Bu Ros, pesan seblak level 5 ya," kata seorang remaja yang datang bersama teman-temannya. Sabar yo, lagi ngantri, sing akeh pesen," jawab Bu Ros sambil tetap mengaduk panci besarnya bagi pelanggan. Ia hanyalah penjual seblak yang ramah dan luwes. Tetapi, di balik senyum itu, Bu Ros menyimpan rahasia kelam yang hanya dia sendiri yang tahu. Malam itu, selepas dagangan habis dan pembeli terakhir pulang, Bu Ros menutup warungnya. Ia duduk di kursi kayu,
menatap panci kosong di hadapannya. Senyumnya tipis, tapi matanya berkilat. Ia bergumam pelan, "Alhamdulillah, kabeh wis cocok. Sing penting aku isih bisa nindakake syarat-syarat kuwi." Entah siapa yang ia maksud dengan syarat-syarat, tapi jelas bukan hanya sekadar resep bumbu atau rahasia dapur. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang biasa. Beberapa anak muda yang lewat depan warung itu malam hari pernah merasa merinding. Mereka mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di dapur Buros, padahal lampu sudah mati. "Aku krungu suara kaya wong nyanyi, tapi suarane seraklan elektenan," kata salah satu pemuda desa sambil menggigil. Namun, ketika mereka memberanikan diri mengintip, warung itu terlihat biasa saja. Hanya panci kosong, kursi-kursi ditumpuk, dan pintu terkunci rapat. Anehnya, rasa takut masih saja menyelimuti mereka sampai rumah. Keesokan harinya, warung Bu Ros kembali ramai. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah bayangan semalam hanya halusinasi belaka. Orang-orang tetap datang, tetap makan dengan lahap, tetap membayar, dan tetap pulang dengan perasaan puas. Tidak ada yang berani menanyakan apapun. Sampai suatu hari, seorang pelanggan setia bernama Pak Darmo memberanikan diri bicara. Ia duduk sambil menyeruput es teh manis, lalu berkata, "Bu Ros, sampeyan kok kuat tenan yo?" Saben dina masak akeh, tapi tetap semangat. "Rahasianya opo tuh, Bu Ros?" Hanya tertawa kecil. "Ora ono rahasia, Pak. Nek wong niat kerja, kabeh aisot. Sing penting rajin, sing penting sabar, sing penting ikhlas." Jawabannya sederhana, tapi di mata Pak Darmo, senyum Bu Ros terasa sedikit aneh, seperti ada sesuatu yang ditutupi. Setelah itu, Pak Darmo sering memikirkan hal itu, dan tanpa sadar, ia menjadi salah satu orang yang paling curiga dengan kesuksesan Bu Ros. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Bu Ros, mulai dari pagi hingga malam. Bahkan, diam-diam ia pernah mengikuti kemana Bu Ros pergi setelah menutup warung. Namun malam itu, Pak Darmo justru menyesal, karena apa yang ia lihat bukanlah sesuatu yang bisa dicerna dengan logika. Ia melihat Bu Ros membawa sesuatu dalam bungkusan kain putih, berjalan menuju arah jalan setapak yang menuju hutan kecil di pinggiran desa. Langkahnya pelan tapi mantap, seperti sudah hafal jalan itu. Pak Darmo berusaha menjaga jarak, agar tidak ketahuan. Sesampainya di tepi hutan, Bu Ros berhenti. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang. Kemudian, ia membuka bungkusan kain itu. Dari kayahan, Pak Darmo tidak bisa melihat jelas, tapi ia yakin ada sesuatu yang basah, berwarna merah. Hidungnya mencium bau amis, seperti darah segar. Pak Darmo menahan napas, bulu kuduknya meremang. Ia ingin mundur, ingin lari, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Ia hanya bisa melihat Bu Ros meletakkan bungkusan itu di bawah pohon besar, lalu duduk bersila sambil komat kamit membaca sesuatu. Sekilas, terdengar suara pelan, "Sing tak janji wis tak tebus. Tulung, ojo nganti daganganku sepi." Suara itu lirih, tapi cukup jelas membuat Pak Darmo menggigil. Tanpa sadar ia berucap pelan, "Astagfirullahaladzim." Namun saat itu juga, Bu Ros berhenti komat kamit. Ia menoleh ke belakang. Matanya merah, menatap tajam ke arah Pak Darmo yang sembunyi di balik pohon. Pak Darmo panik, kakinya gemetar, tapi ia buru-buru lari sekuat tenaga. Sejak malam itu, Pak Darmo tidak pernah lagi berani membeli seblak di warung Bu Ros. Ia hanya bisa berdiam diri di rumah, menutup mulut rapat-rapat, karena takut kalau rahasia itu terbongkar, nyawanya bisa jadi taruhan, dan warung Bu Ros tetap ramai, tetap laris, tetap penuh dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Karena di balik kesuksesan itu, ada rahasia kelam yang hanya dimengerti oleh Rosminah sendiri. Malam selalu punya cerita sendiri di desa kecil itu. Saat kebanyakan orang sudah lelap, rumah-rumah terkunci rapat, dan hanya suara jangkrik yang bersahutan, Bu Ros justru baru memulai aktivitasnya. Beberapa kali ada tetangga yang tidak sengaja melihatnya keluar rumah dengan riasan wajah yang sedikit berbeda dari biasanya. Ia selalu mengenakan baju hitam polos, rambutnya digelung sederhana, dan sorot matanya tajam. Seorang tetangga yang tinggal di depan rumah Bu Ros, sebut saja Bu Minah, pernah melihat langsung kejadian itu. Malam sekitar pukul 11,
Ketika ia sedang ke kamar mandi di luar rumah, ia terkejut melihat Bu Ros berjalan cepat melewati jalan kecil menuju arah jalan raya yang sepi. Dari kejauhan, Bu Minah bisa melihat lampu mobil menyala, lalu berhenti tidak jauh dari sana. Bu Ros masuk ke mobil itu, lalu menghilang dalam gelap malam. Lah, iki arep menyang endi tu wong wedok iku? Wes tengah bengi, kok isih dolan, gumam Bu Minah dalam hati. Lah, ini mau kemana sih perempuan itu? Sudah tengah malam kok masih keluar rumah. Besok paginya, saat bertemu dengan tetangga lain di sumur, Bu Minah mulai menceritakan apa yang dilihatnya. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya mulutnya tak bisa menahan rasa penasaran. Wingi bengi aku weruh Bu Ros metu, jam sak midnight kui, numplek mobil, langsung hilang. Tetangganya Bu Siti terkejut. Hah, bener ta, Min? Embok menawa dolan ning rumah sedulur. Bu Minah menggeleng cepat. Ora kaya wong dolan, Sit, koyo kono luwihane. Wajah pucet, matan abang, kaya wong lagi lara. Okuyo merinding duweru. Cerita itu langsung menyebar cepat. Sore itu, di warung kopi dekat balai desa, para bapak-bapak juga ikut membicarakan hal serupa. Ada yang menambahkan kabar kalau Bu Ros sering terlihat pulang menjelang subuh, saat orang lain baru bangun untuk sholat subuh. Ada yang melihat Bu Ros turun dari mobil, langkahnya gontai, wajahnya kusut, matanya merah seperti habis menangis. Kowe ngerti tale, kata salah satu bapak kepada temannya. Katane Bu Ros kui, pesugihan nang Gunung Kawi. Kui sing gawe Warren saben dina kebak terus. Temannya, yang lain menimpali dengan nada ragu. Yo jer-jer, nanging aku kok ora yakin, wong sebelah kepancen. Enak, murah meneh. Mosok langsung dihubungke karo pesugihan, tapi yang lain cepat menyahut. Lah piye maneh le, warung liyane pado sepi. Mong diweke sing rame terus, nek ora nganggo bantuan gaib. Yo enjolojikane desa pun mulai dipenuhi bisik-bisik. Orang yang awalnya hanya kagum dengan kesuksesan Bu Ros, kini mulai curiga. Ada yang tetap datang beli seblak, karena merasa tidak ada yang salah dengan makanan itu. Namun, ada juga yang mulai mengurangi kunjungan. Takut kalau memang benar dagangan itu ada campur tangan sesuatu yang tidak kasat mata. Malam berikutnya, rasa penasaran seorang pemuda bernama Joko semakin menjadi-jadi. Ia mendengar kabar dari ibunya bahwa Bu Ros sering pergi tengah malam. Joko yang memang terkenal pemberani memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Malam itu, ia sengaja tidak tidur. Ia duduk di depan rumah dengan lampu kecil, pura-pura membaca koran, padahal matanya terus mengawasi rumah Bu Ros. Sekitar jam 11 lewat, benar saja, pintu rumah Bu Ros terbuka pelan. Bayangan seorang wanita keluar dengan langkah cepat. Dari jarak jauh, Joko bisa melihat sosok itu jealous Bu Ros. Ia membawa tas hitam besar dan berjalan ke arah jalan raya. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti. Pintu terbuka, dan Bu Ros masuk tanpa menoleh ke kiri atau kanan. Mobil itu melaju kencang menuju arah timur arah, yang jika diteruskan akan sampai di kawasan Gunung Kawi. Joko menelan ludah. Rasa penasaran membuatnya ingin sekali mengikuti. Tapi, ia tidak punya kendaraan yang memadai. Motor tuanya tidak akan bisa mengejar mobil itu. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menatap lampu belakang mobil yang semakin menghilang dalam gelap. Keesokan harinya, Joko menceritakan apa yang dilihatnya kepada teman-teman sebaya. Mereka mendengarkan dengan antusias. Sebagian merinding, sebagian malah menantang. Yen tenan Bu Ros menyang Gunung Kawi. Ayo bareng-bareng we. Le sopo ngerti kita bisa ngerti. Apa sing sejatine ditindakake? Kalau benar Bu Ros ke Gunung Kawi, ayo kita bareng-bareng. Siapa tahu kita bisa tahu apa sebenarnya yang dia lakukan. Namun, keberanian anak muda itu hanya bertahan di mulut. Ketika malam tiba, mereka semua ciut nyali. Tidak ada yang berani banner-banner mengikuti jejak Bu Ros. Hanya gosip yang semakin liar, membuat nama Bu Ros makin misterius. Semakin lama, cerita yang beredar jadi makin mengerikan. Ada yang bilang Bu Ros sering membawa bungkusan kain putih setiap kali pulang dini hari. Ada yang bersumpah melihat tangannya belepotan merah seperti darah. Bahkan ada seorang tukang ojek yang pernah melihat dari kejauhan saat mobil yang membawa Bu Ros berhenti di tikungan dekat jalan setapak menuju Gunung Kawi. Menurutnya, Bu Ros turun sebentar, berjongkok, lalu seperti meletakkan sesuatu di tanah sebelum melanjutkan perjalanan. Wong-wong pado ngomong,
sing ditandur kui tumbal. Entah apa aizin bungkusan putih kui, cerita tukang ojek itu dengan wajah tegang. Sejak saat itu, suasana desa jadi penuh bisik-bisik. Nama Bu Ros jadi bahan perbincangan setiap hari. Meski warungnya masih ramai, namun tatapan orang-orang yang datang mulai berbeda. Ada rasa takut, ada rasa curiga, tapi juga ada rasa penasaran. Bahkan beberapa pelanggan setia mulai memperhatikan wajah Bu Ros lebih detail. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Ada kalanya, saat melayani, tatapan matanya kosong, seperti tidak sadar. Senyumnya tetap ada, tapi seolah bukan senyum tulus, melainkan senyum dipaksa. Dan yang paling mengerikan, kadang terlihat jelas bayangan lain di belakang tubuhnya. Padahal saat itu tidak ada siapa-siapa di dapur. Satu kali, seorang ibu yang sedang makan di warung tiba-tiba merinding hebat. Saat ia mengangkat kepala, ia melihat sekilas di belakang Bu Ros ada sosok tinggi besar, berambut panjang, dengan mata merah menyala. Sosok itu hanya terlihat sepersekian detik, lalu hilang. Ibu itu langsung tersedak, wajahnya pucat, dan buru-buru pulang tanpa menghabiskan makanannya. Cerita itu menyebar cepat. Meski sebagian orang menganggap hanya halusinasi, sebagian lain semakin yakin bahwa gosip pesugihan itu bukan sekadar omong kosong. Malam demi malam, kisah serupa terus terulang. Selalu ada yang mengaku melihat Bu Ros pergi diam-diam. Selalu ada yang mengatakan wajahnya pucat saat pulang subuh. Semakin banyak saksi, semakin kuat keyakinan orang-orang bahwa memang ada rahasia gelap yang disembunyikan. Namun yang membuat semua orang semakin merinding adalah ketika Pak Lurah sendiri ikut berbicara. Pada suatu malam, ia sedang ronda bersama perangkat desa. Kebetulan ia melihat mobil hitam melintas cepat melewati pos ronda. Dari lampu jalan yang redup, ia bisa melihat jelas siapa yang ada di dalam mobil itu. Tidak lain adalah Bu Ros, duduk di kursi belakang, mengenakan kain jarit hitam. Wajahnya sangat pucat, dan matanya seperti kosong menatap lurus ke depan. Wajah kui, Masya Allah, ora kaya wong urip, kata Pak Lurah ketika menceritakan kejadian itu. Aku lan kancaku kabeh langsung meneng, merinding kabeh hawa kiki. Sejak pengakuan itu, gosip sudah tidak bisa dibendung lagi. Warga semakin yakin bahwa Bu Ros memang menjalani pesugihan di Gunung Kawi. Mereka berbisik, makane Warren ora tahu sepi. Ana tumbal, ana perjanjian gaib sing ngikat DWK. Tapi meski semua orang curiga, tidak ada satupun yang berani menegur langsung. Bu Ros masih tetap melayani dengan ramah, tetap menyapa orang-orang dengan senyum, dan tetap membaur dalam kegiatan desa seperti biasa. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Justru sikapnya yang seakan tidak bersalah itulah yang membuat orang makin takut. Karena siapa yang tahu, mungkin di balik senyum lembutnya, ada makhluk-makhluk gaib yang selalu mengikuti, menunggu syarat-syarat berikutnya yang harus ia penuhi. Dan malam-malam berikutnya, suara bisikan tentang pesugihan Bu Ros semakin kuat, semakin nyata, dan semakin sulit untuk diabaikan. Perjalanan menuju Gunung Kawi bukanlah hal mudah, terutama saat malam hari. Jalan menanjak, hutan lebat di kiri kanan, dan udara dingin yang menusuk tulang membuat siapapun enggan melewatinya sendirian. Tapi malam itu, Rosminah duduk tenang di kursi belakang mobil hitam yang biasa menjemputnya. Wajahnya pucat diterpa sinar lampu jalan yang sesekali muncul, tapi matanya menatap lurus ke depan, penuh tekad. Di dalam mobil, hanya ada sopir laki-laki paruh baya yang tidak banyak bicara. Tangannya mantap memegang setir, seakan sudah sangat hafal jalur ini. Mereka nyaris tidak saling sapa, hanya suara mesin dan sesekali ranting patah yang terdengar. Rosminah tahu, sopir ini hanyalah perantara. Tujuannya jelas. Malam itu ia akan bertemu seseorang yang sudah lama direkomendasikan padanya. Seorang dukun tua yang konon memiliki hubungan erat dengan makhluk gaib penghuni Gunung Kawi. Mobil berhenti di sebuah jalan setapak. Dari sana hanya bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sopir itu turun lebih dulu, lalu membuka pintu untuk Rosminah. Mangga bu, dalane meng sakse titik, mengko nganti dewok. Silakan bu, jalannya tinggal sedikit, nanti sampai ke orangnya. Rosminah melangkah tanpa ragu, meski hutan tampak begitu pekat. Langkahnya mantap, kain jarit hitam yang ia kenakan bergesekan dengan tanah lembab. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma bunga melati yang samar-samar tercium, bercampur dengan bau tanah basah yang khas. Semakin masuk ke dalam, suasana semakin aneh.
Suara jangkrik yang tadi ramai mendadak hilang. Hanya ada keheningan yang menekan, membuat napas Rosminah semakin berat. Di ujung jalan setapak, terlihat sebuah gubuk tua, berdinding anyaman bambu. Lampu teplok tergantung di depannya. Goyah ditiup angin, menciptakan bayangan bergetar di dinding. Rosminah berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum." Suaranya bergetar, meski ia mencoba terdengar tenang. Tak lama, pintu kayu itu terbuka perlahan. Sosok lelaki tua muncul. Tubuhnya kurus, punggung agak bungkuk, rambut putih panjang terurai, dan matanya tajam, seperti menembus jiwa. Ia mengenakan kain lusuh. Di lehernya, tergantung kalung dari tulang kecil yang entah berasal dari apa. Senyumnya samar, tapi justru membuat suasana semakin mencekam. "Wis teka kau," suara dukun itu serak, tapi jelas. "Aku wis nunggu suwi." Rosminah menunduk hormat. Ia melangkah masuk dan segera mencium aroma kemenyan yang begitu pekat. Di dalam gubuk, banyak benda-benda aneh. Kendi berisi cairan hitam, keris berkarat menancap di tanah, dan kain putih penuh bercak coklat yang digantung di dinding. Di sudut ruangan, ada sebuah sesajen dengan bunga 7 rupa, rokok kretek yang masih menyala, dan kepala ayam yang sudah mengering. Rosminah duduk bersila di tikar pandan yang sudah lusuh. Dukun itu menatapnya lama, lalu berkata, "Kowe pengen sugih, pengen warungmu ora tau sepi, pengen kabeh wong antri terus, nanging kabeh ana regane, minah ora ono sing gratis ing urip iki." Rosminah menggenggam tangannya erat. "Kulo sampun siap, Mbah. Nopo kemawon sarate, kulo bakal nindakake." "Saya sudah siap, Mbah. Apapun syaratnya, saya akan lakukan." Dukun itu mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan merah pekat. Ia mengaduknya dengan jari, lalu menatap Rosminah tajam. "Iki dudu perkara cilik, yen kau gelem awake you, kudu ngegawe perjanjian. Rezekimu bakal ora ana entake, nanging tumbale kudu ana." Rosminah menelan ludah. Ia tahu, inilah saatnya. Dukun itu mendekat, lalu berbisik di telinganya, "Sing tak butuhno, tumbal getih. Ana sing kudu dikorbanke. Kowe kudu siap nyerahke darah manungsa." Hening. Udara di gubuk itu terasa semakin berat. Lampu teplok bergoyang, membuat bayangan wajah dukun terlihat semakin menyeramkan. Tapi tanpa ragu, Rosminah mengangguk. "Kulo gelem, Mbah. Sing penting warung kulo urip terus. Rezeki lancar, kabeh lancar." Dukun itu tersenyum, senyum yang menampakkan giginya yang sudah rapuh dan kuning. "Apik nanging elinggo, iki dalan sing ora iso bali. Yen wis melebiu, kowe kudu tanggung jawab nganti pungkasan uripmu." Rosminah menunduk. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi jauh lebih besar keinginannya untuk mempertahankan kekayaan yang sudah ia nikmati. Ia tidak peduli pada konsekuensi jangka panjang. Yang penting sekarang warungnya tetap ramai, uang tetap mengalir, dan ia tetap dipandang sukses oleh orang-orang. Dukun itu mulai mengambil benda-benda dari rak bambu, sebuah pisau kecil, seikat rambut, dan kendi berisi air keruh. Ia mulai melantunkan mantra dengan suara rendah, ritmis, kadang seperti gumaman, kadang seperti bisikan. Udara dalam gubuk semakin dingin. Rosminah merinding, tapi ia tetap diam, menatap setiap gerakan dukun itu dengan mata tak berkedip. Suara dukun semakin keras. Lalu tiba-tiba, angin bertiup kencang masuk ke dalam gubuk, meski pintu tertutup rapat. Api lampu teplok bergetar hebat, hampir padam, sementara bau kemenyan semakin menusuk hidung. Dari sudut ruangan, terdengar suara lirih, seperti desisan panjang. Rosminah menoleh, dan ia merasa ada bayangan besar bergerak di belakang kain putih. Rosminah memejamkan mata. Napasnya tercekat. Ia mendengar suara dukun berteriak, "Wis teka duik, kowe kudu wani." Tiba-tiba, ada hembusan panas di belakang lehernya. Rosminah membuka mata, dan meski samar, ia melihat sepasang mata merah menyala, menatapnya dari kegelapan. Tubuhnya gemetar, tapi ia menahan diri untuk tidak lari. Dukun itu tersenyum puas. "Iki tandane perjanjianku ditampa. Wiwit saiki, rezekimu bakal milih tanpa kendat. Nanging, elingo saben wektu kudu ana tumbal. Yen ora, kowe sing bakal dijupuk." Rosminah hanya bisa mengangguk. Suaranya serak ketika menjawab, "Inggih Mbah, kulo sampun paham.
Dukun itu kemudian menyerahkan pisau kecil kepadanya. "Iki tanda ikatanmu, saben butuh tumbal, nganggo iki. Ketihe kudu milih, nyawane kudu sirna. Menko bakal tak tuntun kapan lan sapa sing kudu dari tumbal." Rosminah menggenggam pisau itu dengan tangan gemetar. Rasanya dingin, tapi sekaligus menimbulkan rasa lega. Seakan dengan benda itu, hidupnya akan berubah selamanya. Malam semakin larut. Ritual itu berakhir dengan suara dukun yang kembali lirih, menutup dengan doa-doa aneh yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ketika semua selesai, Rosminah berdiri. Kakinya terasa berat, tapi wajahnya menunjukkan tekad baru. Ia melangkah keluar gubuk, menatap hutan Gunung Kawi yang gelap pekat. Angin malam menyapu wajahnya, dan ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengikuti di belakang. Tapi kali ini, ia tidak takut. Ia tahu, ia sudah memilih jalannya sendiri. Dan malam itu, Rosminah resmi menjadi bagian dari perjanjian gelap yang kelak akan menuntut harga mahal. Malam itu langit Gunung Kawi tampak begitu gelap, seakan bulan dan bintang pun enggan menampakkan diri. Udara dingin menggigit tulang, membuat kabut tipis bergelayut di sela pepohonan. Rosminah berjalan pelan mengikuti langkah dukun tua yang menjadi penuntunnya. Di tangannya ia menggenggam erat kain hitam, sementara jantungnya berdegup tak karuan. Malam itu adalah malam yang disebut malam keramat. Malam yang konon dipercaya sebagai waktu paling ampuh untuk melakukan ritual pesugihan. Gubuk tua yang kemarin ia datangi kini terlihat berbeda. Di halaman depannya sudah ada sesajen baru. Kepala kambing segar dengan darah masih menetes. Bunga 7 rupa yang baunya bercampur amis, serta kendi-kendi berisi cairan hitam. Lampu Petromax menggantung di depan pintu. Cahayanya goyah, menimbulkan bayangan panjang yang menyeramkan. "Wayahe wis tekan, Minah," bisik dukun itu pelan. Suaranya serak namun tegas. "Ojo wedi, sing penting kowe manut kabeh pitunduku. Waktunya sudah tiba. Minah, jangan takut. Yang penting kamu ikuti semua petunjukku." Rosminah hanya mengangguk. Meski seluruh tubuhnya gemetar, ia mencoba menahan diri agar tidak terlihat goyah. Ia tahu, jika malam ini gagal, perjanjiannya bisa batal, dan semua yang ia kejar akan lenyap begitu saja. Begitu masuk ke dalam gubuk, aroma kemenyan langsung menusuk hidung. Ruangan yang kemarin tampak sederhana kini dipenuhi benda aneh. Kain putih tergantung di setiap sudut. Bejana besar dari tembaga diletakkan di tengah ruangan, penuh dengan cairan merah pekat yang berbau amis menyengat. Rosminah menelan ludah, menyadari bahwa bejana itu bukan berisi air biasa, melainkan darah segar. Entah dari hewan apa, atau mungkin sesuatu yang lebih mengerikan. "Nyawamu saiki kudu nyemplung ing kene. Iki tanda ye, en kowe wis resmi dari bagian saka perjanjian. Tubuhmu sekarang harus berendam di sini. Ini tanda bahwa kamu resmi menjadi bagian dari perjanjian." Suara dukun menggema di telinga Rosminah dengan tangan gemetar. Rosminah mulai melepaskan kain jaritnya, menyisakan pakaian dalam tipis. Ia melangkah perlahan ke arah bejana. Setiap langkah terasa berat, seakan ada ribuan mata yang mengawasinya dari kegelapan. Saat kakinya menyentuh cairan di dalam bejana, tubuhnya langsung bergetar. Cairan itu begitu dingin, kental, dan lengket. Bau amis semakin menusuk, membuat perutnya hampir mual. Namun Rosminah menutup mata, menahan semua rasa takut. Ia melangkah lebih dalam, hingga tubuhnya tenggelam sampai dada. Darah itu menempel di kulitnya, meresap, seakan hidup dan menyatu. Dukun tua mulai melantunkan mantra. Suaranya naik turun, kadang seperti bisikan, kadang seperti teriakan. Udara di dalam gubuk mendadak berubah. Angin bertiup kencang dari arah yang tak jelas. Pintu kayu berderit, dan lampu Petromax yang tadinya terang tiba-tiba padam begitu saja. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Hanya suara mantra yang terdengar bergaung. Rosminah menahan napas. Dalam kegelapan, ia mulai merasakan sesuatu. Awalnya hanya seperti sentuhan dingin di kakinya. Tapi semakin lama, sentuhan itu berubah menjadi genggaman. Seperti ada tenggen-tenggen tak kasat mata yang merayap, naik ke betis, paha, hingga perutnya. Rosminah mencoba bergerak, tapi tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Di telinganya, suara dukun semakin keras, bercampur dengan bisikan-bisikan asing yang tak ia mengerti. "Wis teka dehwek, ojo mundur, Minah.
Mereka sudah datang. "Jangan mundur, Minah!" Suara dukun menggema. Tiba-tiba, Rosminah merasa ada sesuatu yang sangat dingin merayap di punggungnya. Bukan hanya tangan, tapi seperti tubuh asing yang menempel di kulitnya. Nafasnya semakin sesak. Lalu, ia merasakan ada sesuatu meraba wajahnya. Jemari dingin menyentuh pipinya, seperti mencoba mengenalinya. Rosminah membuka mata. Meski gelap, ia bisa melihat samar-samar di hadapannya sepasang mata merah menyala, menatap tajam dari permukaan darah. Ia terkejut, tubuhnya hampir meloncat keluar bejana, tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika kabur sekarang, semua akan berakhir. Dukun berteriak keras, "Tampa Minah, iki tandane perjanjianku ditampa karo jagat gaib, kau kudu wani. Aja nganti wedi, terima Minah. Ini tanda perjanjianmu diterima oleh alam gaib. Kamu harus berani, jangan sampai takut." Rosminah memejamkan mata lagi. Tapi semakin lama, semakin banyak tanggan-tanggan dingin itu merayapi tubuhnya. Ada yang mencengkeram kakinya, ada yang memeluk pinggangnya, ada pula yang menyentuh lehernya. Semua terasa nyata, meski ia tahu itu bukan manusia. Dalam kegelapan, Rosminah mulai mendengar suara-suara. Suara tangisan perempuan, suara anak kecil menangis, bahkan suara tertawa yang menyeramkan. Semua bercampur menjadi satu, membuat kepalanya hampir pecah. "Aku iki sing mbok panggil, aku sing bakal maringi rejeki tanpa entek. Aku yang kamu panggil, aku yang akan memberi rejeki tanpa henti." Suara itu begitu dekat, seperti berbisik tepat di telinganya. Rosminah menggigil. Ia ingin menolak, tapi lidahnya keluh. "Sing penting, tumbal getih kudu tetap ana. Yang penting, tumbal darah harus tetap ada." Suara itu semakin jelas. Air mata Rosminah mengalir. Ia sadar, semua yang ia lakukan tak bisa ditarik kembali. Tubuhnya semakin dingin. Darah itu seperti meresap ke tulangnya. Perlahan, rasa takut berganti dengan sesuatu yang aneh. Ada perasaan ringan, tapi juga haus. Haus akan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dukun kembali bersuara. Kali ini lebih tegas. "Wayahe rampung, Minah, kowe saiki wis dadi bagian saka perjanjian iki. Wiwit dina iki, daganganmu bakal ora ana entake. Nanging aja lali, saben wektu kudu ana tumbal." Perlahan, lampu Petromax menyala kembali. Api kecil itu menyingkap pemandangan menyeramkan. Darah di dalam bejana seakan berkurang, terserap oleh tubuh Rosminah. Kulitnya yang tadinya pucat, kini tampak lebih cerah. Matanya berkilat aneh, seolah ada kekuatan baru yang menyala di dalam dirinya. Rosminah berdiri dari bejana, tubuhnya berlumuran darah, tapi ia tidak lagi merasa jijik. Justru ada senyum samar di wajahnya, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dukun itu tersenyum puas. "Apik saiki kau, wis, rejekimu bakal milih kaya banyu gunung. Nanging elingo, yen wektu tumbal wis tekan, ojo nganti lali." Rosminah mengangguk pelan. Dalam hatinya ia sudah tahu hidupnya tak akan sama lagi. Malam itu ia keluar dari gubuk dengan langkah berbeda. Bukan lagi Rosminah yang dulu, tapi Rosminah yang sudah terikat dengan kekuatan gelap Gunung Kawi. Di luar, angin malam bertiup kencang, kabut semakin tebal. Tapi Rosminah tidak merasa takut, justru ada rasa damai aneh dalam dirinya. Ia tahu, mulai besok, warung seblaknya akan lebih ramai dari sebelumnya. Dan ia siap menanggung segala konsekuensi. Sejak malam itu, warung seblak Rosminah benar-benar berubah. Pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, orang-orang sudah antri di depan warungnya. Bahkan beberapa pembeli rela menunggu berjam-jam hanya untuk bisa mencicipi seblak buatannya. Aroma gurih pedas yang keluar dari dapur seakan menebar pesona, membuat siapapun yang lewat sulit menolak godaan untuk mampir. Tetangga yang biasanya iri kini hanya bisa terheran-heran. "Lako aiso, wong sak kampung ngantri kabeh warung liane sepi," celetuk salah seorang ibu sambil melihat antrian panjang itu. Sebagian orang mulai berbisik-bisik, mengaitkan kesuksesan Rosminah dengan gosip lama tentang Gunung Kawi. Sendiri hanya tersenyum setiap kali mendengar bisik-bisik itu. Senyumnya tipis, dingin, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Ia tidak peduli omongan tetangga, yang penting warungnya laris, uang mengalir deras, dan statusnya sebagai bos seblak semakin kokoh.
Namun di balik keriuhan itu, ada kejadian yang membuat suasana kampung mendadak mencekam. Salah satu pegawai Rosminah, seorang pemuda bernama Darto, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Awalnya, orang-orang mengira Darto pulang ke kampung halamannya. Tapi setelah beberapa hari tidak ada kabar, keluarganya mulai panik. Mereka datang ke warung Rosminah, menanyakan keberadaan Darto. "Bu Ros, Darto pun pundi? Sampun pirang dinten boten kondur?" tanya ibunya dengan wajah cemas. "Bu Ros, Darto di mana? Sudah beberapa hari tidak pulang." Rosminah hanya tersenyum, wajahnya tenang seolah tidak ada masalah. "Lah, bukannya dia bilang mau pulang kampung? Saya kira sudah balik ke rumah ibunya. Wong terakhir kerja, dia pamit baik-baik." Keluarga Darto kebingungan. Mereka tahu anaknya tidak mungkin pergi tanpa kabar. Orang kampung ikut mencari, menyisir sawah, sungai, bahkan hutan sekitar. Tapi hasilnya nihil, tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda. Darto seolah hilang di telan bumi. Desus-desus pun semakin menjadi-jadi. "Katanya pegawai Rosminah hilang ya. Jangan-jangan dijadikan tumbal," bisik seorang bapak di warung kopi. "Walah, ojo sembarangan ngomong. Tapi yo masuk akal sih. Wong pas Darto hilang, warung Rosminah malah tambah rame, malah tambah laris." Bisikan itu menyebar cepat. Orang-orang mulai merasa takut, tapi anehnya tetap saja datang ke warung Rosminah. Seakan ada kekuatan yang memaksa mereka untuk membeli. Bahkan beberapa pembeli mengaku setelah makan seblak Rosminah, mereka ingin balik lagi dan lagi, meski perut sudah kenyang. Di balik warung yang ramai itu, Rosminah sering terlihat termenung. Malam-malam, ia duduk sendirian di dapurnya, menatap pisau kecil yang dulu diberikan oleh dukun di Gunung Kawi. Itu kini tersimpan di sebuah kotak kayu berbalut kain merah. Setiap kali ia membukanya, aroma amis samar tercium. Malam ketika Darto hilang, sebenarnya Rosminah tahu apa yang terjadi. Malam itu, tubuhnya seperti digerakkan oleh sesuatu. Saat semua pegawainya sudah pulang, ia memanggil Darto dengan alasan sederhana, membersihkan sisa peralatan dapur. Darto menurut, tak curiga sedikit pun di dapur yang hanya diterangi lampu minyak. Rosminah berdiri dengan pisau kecil itu di tangannya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ada bisikan di telinganya, suara halus tapi jelas. "Wayahe wis tekan. Tumbal pertama kudu ana. Waktunya sudah tiba. Tumbal pertama harus ada." Tangannya bergetar, tapi entah kenapa ia tidak bisa melawan. Darto yang sedang jongkok membersihkan wajan hanya sempat menoleh sekilas sebelum pisau itu menancap di tubuhnya. Suara tercekik, darah memancar, dan tubuh Darto jatuh terkapar di lantai dapur. Rosminah menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi anehnya, setelah beberapa detik, rasa takut itu hilang digantikan oleh perasaan lega. Ada kehangatan aneh yang mengalir dalam dirinya, membuat wajahnya memerah dan tubuhnya terasa ringan. Suara bisikan itu kembali terdengar. "Apik, Minah, iki mengwewitan, wiwit saiki. Daganganmu ora bakal entek, nanging elingo. Saben wektu kudu ana tumbal anyar." "Bagus, Minah. Ini baru permulaan. Mulai sekarang, daganganmu tak akan habis. Tapi ingat, setiap waktu harus ada tumbal baru." Tubuh Darto menghilang malam itu. Rosminah tidak pernah tahu bagaimana caranya. Tapi darah di lantai lenyap, jasad tak bersisa. Yang tersisa hanya aroma amis samar yang bercampur dengan bau bumbu dapur. Paginya, seolah tidak terjadi apa-apa, Rosminah membuka warung seperti biasa. Orang-orang tetap datang berduyun-duyun. Tidak ada yang tahu bahwa di balik mangkuk seblak pedas yang mereka lahap, ada harga mahal yang sudah dibayar dengan nyawa seseorang. Beberapa pegawai lain mulai merasa tidak enak. Mereka melihat tatapan mata Rosminah yang berubah. Dulu, ia hanya terlihat tegas dan disiplin. Sekarang, ada sesuatu yang menyeramkan dalam sorot matanya. Kadang ia bisa tertawa sendiri saat mengaduk wajan besar, atau bergumam dengan bahasa yang tidak dipahami siapapun. "Bu Rosaki kok aneh yo," bisik salah satu pegawai pada temannya. "Kayak ono sing delok bareng karo owek dewe. Bu Ros sekarang kok aneh ya?" Seperti ada yang memperhatikan bersama dirinya. Tapi meski merasa takut, mereka tetap bertahan. Upah yang diberikan Rosminah lebih besar dari warung manapun. Setiap hari warung penuh, uang mengalir deras, dan pegawai merasa ikut kecipratan rejeki. Sementara keluarga Darto terus mencari, Rosminah tetap bersikap tenang. Saat ditanya,
Ia hanya mengangkat bahu pura-pura tidak tahu. Bahkan ketika beberapa tetangga mulai terang-terangan menuduh, ia hanya menjawab dengan senyum dingin. Saya juga bingung, kok bisa hilang gitu aja? Mungkin nasibnya sudah begitu. Namun malam-malam berikutnya, suara tangisan kerap terdengar dari arah warung sebelah itu. Beberapa warga yang kebetulan lewat mengaku mendengar suara seperti orang merintih kesakitan. Suara laki-laki memanggil nama ibunya, lalu hilang ditelan angin malam. Mbok yo, ora liwat, kono yen bengi. Ngeri aku, kata seorang pemuda desa. Koyo suarane Darto sing nangis. Tapi meski desis-desis makin kuat, warung Rosminah tetap saja tak pernah sepi. Seakan ada dua dunia yang berjalan bersamaan. Satu penuh keriuhan dagangan, satu lagi penuh kegelapan dan darah. Rosminah kini benar-benar terikat. Ia tahu tumbal pertama sudah ia berikan, dan kekuatan itu nyata adanya. Tapi di lubuk hatinya ada rasa takut. Jika tumbal berikutnya diminta lagi, siapa yang akan jadi korban? Malam-malam setelah tumbal pertama itu, suasana di warung Rosminah tidak pernah sama lagi. Pada siang hari, semuanya terlihat normal. Warung penuh sesak, pembeli rela berdiri berdesakan. Suara tawa dan obrolan ramai memenuhi ruangan. Uang masuk tidak pernah berhenti. Bahkan Rosminah harus menambah toples uang di meja kasir, karena laci sudah tak cukup menampung. Semua terlihat sempurna. Namun begitu malam datang, kesunyian berubah jadi neraka bagi Rosminah. Di dapur tempat ia biasa memasak, sering terdengar suara jeritan lirih, seperti orang kesakitan. Kadang terdengar jelas suara seorang laki-laki yang memanggil ibunya dengan tangisan panjang. Suara itu menyerupai Darto, pegawai yang hilang entah kemana. Rosminah kerap menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu menembus segalanya. Bu, tulang bu, aku kedinginan bu, tolong bu, aku kedinginan. Suara itu menggema, membuat bulu kuduk Rosminah berdiri setiap kali malam tiba. Bukan hanya suara, kadang-kadang bayangan hitam besar terlihat duduk di kursi warungnya. Sosok itu tak pernah bergerak, hanya diam dengan mata merah menyala, menatap ke arah Rosminah. Tubuhnya tinggi besar, seperti raksasa, namun wajahnya samar. Setiap kali Rosminah mencoba mendekat, bayangan itu lenyap. Tapi aroma amis darah selalu tertinggal. Pegawai yang masih bekerja pun mulai merasakan hal aneh. Suatu malam, seorang pegawai perempuan bernama Wati yang sedang membersihkan meja warung tiba-tiba berteriak histeris. Ia melihat sosok laki-laki berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat dengan darah mengalir dari dada. Aku, Weruh Darto. Darto neng kono. Aku lihat Darto. Darto di sana. Jeritnya sambil menunjuk ke arah kosong. Rosminah mencoba menenangkan, tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Para pegawai lain mulai ketakutan. Mereka berbisik-bisik, tidak berani pulang sendirian. Namun keesokan harinya, Rosminah tetap membuka warung dengan senyum tenang, seolah semua itu hanya mimpi buruk. Satu persatu pegawai memilih mundur. Mereka tidak sanggup bekerja di tempat yang penuh gangguan gaib. Ada yang berpura-pura sakit, ada yang langsung pamit tanpa alasan jelas. Maaf Bu Ros, aku ora aiso teruskat. Ana sing dadeke ati ora, enak saben wengi, aku mimpi elek, kata salah seorang pegawai sebelum pergi. Maaf Bu Ros, saya tidak bisa lanjut. Ada yang membuat hati saya tidak enak. Setiap malam saya mimpi buruk. Namun Rosminah tidak peduli. Ia bahkan tidak berusaha menahan mereka. Baginya, yang penting warung tetap penuh pembeli. Ia bisa mengurusnya dengan bantuan beberapa orang saja, bahkan kalau perlu sendirian. Toh, kekuatan yang dimilikinya sudah cukup untuk membuat dagangannya tetap laris. Tapi gangguan gaib itu semakin menjadi. Suatu malam, ketika semua pembeli sudah pulang dan warung ditutup, Rosminah duduk sendirian di dapur. Ia menyalakan lampu minyak kecil, berusaha menenangkan diri. Namun tiba-tiba, suara sendok dan piring berjatuhan terdengar dari rak belakang. Rosminah berdiri dengan hati-hati, menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali duduk, suara langkah kaki terdengar jelas berjalan di lantai papan, mendekat perlahan. Siapa di sana? Rosminah berteriak. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, tapi langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Rosminah menoleh cepat, dan ia melihat bayangan hitam tinggi menjulang. Sosok itu menunduk, wajahnya hampir menyentuh wajah Rosminah. Mata merahnya menyala terang,
Nafasnya panas, dan bau amis bercampur busuk menyengat hidungnya. Rosminah menjerit keras, lalu berlari keluar warung. Ia berdiri di halaman, napasnya terengah-engah, wajahnya pucat. Tapi ketika ia menoleh kembali ke arah dapur, warungnya tampak tenang seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Gangguan tidak berhenti di situ. Kadang saat warung masih ramai siang hari, Rosminah mendengar bisikan di telinganya. Bisikan itu lembut tapi menusuk. Tumbal sabanjure, kudu cepet, Minah. Yan ora kau, sing bekau. Tumbal berikutnya harus segera, Minah. Kalau tidak, kamu yang akan diambil. Setiap kali mendengar bisikan itu, Rosminah menggigil. Ia mencoba menutupi ketakutannya dengan melayani pembeli sambil tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia tahu waktunya semakin dekat. Para pembeli pun mulai merasakan keanehan. Beberapa orang mengaku setelah makan di warung Rosminah, mereka bermimpi buruk di malam harinya. Ada yang bermimpi melihat darah mengalir dari wajan. Ada pula yang bermimpi dikejar sosok hitam besar. Namun anehnya, meski mereka ketakutan, esok harinya mereka tetap datang lagi. Seakan ada yang memaksa. Kabar tentang hilangnya Darto juga belum reda. Keluarganya masih terus mencari, meski harapan mulai pupus. Ibunya sering menangis di depan rumah Rosminah, memohon kalau anaknya ditahan. Bu Ros, nenek anakku, anak ing kene, ojo ditalikno. Mbok baline, aku mong pengen ketemu pisan we. Bu Ros, kalau anakku ada di sini, jangan disembunyikan. Tolong kembalikan. Aku cuma ingin bertemu sekali saja. Rosminah hanya bisa menunduk, pura-pura tidak tahu. Senyumnya tipis, tapi hatinya bergetar. Ia tahu betul kemana Darto pergi. Ia tahu darah yang ia gunakan untuk mandi waktu itu adalah bagian dari perjanjian. Tapi lidahnya keluh untuk mengaku. Malam demi malam, gangguan semakin berat. Kadang terdengar suara gamelan Jawa samar-samar dari arah hutan belakang rumahnya. Suaranya pelan, seperti dari kejauhan, tapi jelas. Bunyi kenong, gong, dan sinden yang melengking membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Rosminah tahu, itu bukan gamelan manusia. Itu tanda bahwa makhluk halus sedang menagih janji. Ada juga malam ketika ia terbangun dan mendapati tubuhnya penuh goresan merah, seperti dicakar. Padahal pintu terkunci rapat, dan ia tidur sendirian. Setiap goresan itu perih, tapi anehnya tidak pernah berdarah. Seolah hanya tanda untuk mengingatkan bahwa waktunya semakin dekat, pegawai yang tersisa semakin sedikit. Wati, pegawai perempuan satu-satunya yang masih bertahan, akhirnya juga menyerah. Suatu malam ia bermimpi didatangi sosok Darto yang berlumuran darah. Darto menatapnya dengan mata kosong, lalu berkata, "Ayo lunga, Wati, ojo nganti nasibmu pado karo aku. Pergilah Wati, jangan sampai nasibmu sama seperti aku." Keesokan harinya, Wati langsung pamit tanpa banyak kata. Ia bahkan tidak berani mengambil gajinya yang masih tersisa. Ia hanya ingin cepat pergi dari warung itu. Kini, Rosminah benar-benar sendirian. Hanya ia dan warung sebelaknya. Tapi anehnya, warung tetap ramai. Pembeli datang tanpa henti, seolah tidak peduli siapa yang melayani. Sebagian orang bahkan berkata, makan di warung Bu Ros itu rasanya beda. Meski orangnya jarang kelihatan, Rosminah tahu itu semua ulah kekuatan gaib yang ia ikat di Gunung Kawi. Tapi harga yang harus ia bayar semakin berat. Malam itu, saat angin bertiup kencang dan bulan purnama tertutup awan, Rosminah mendengar suara yang sangat jelas. Suara itu bukan lagi bisikan samar, tapi teriakan lantang dari dalam dapur Tambel Sabanjer Saiki. Yan ora, kau sing tak jupak. Tumbal berikutnya sekarang. Kalau tidak, kamu yang akan kuambil. Rosminah terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu waktunya sudah habis. Ia harus memberikan tumbal berikutnya, atau nyawanya sendiri yang akan melayang. Malam itu, langit tampak berat. Awan hitam menutupi bulan. Hanya sesekali cahaya pucatnya menerobos di balik sela-sela. Angin bertiup kencang dari arah Gunung Kawi, membawa aroma tanah basah bercampur wangi kemenyan yang samar-samar menusuk hidung. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap paling keramat oleh orang Jawa. Malam yang dipercaya sebagai gerbang terbuka antara dunia manusia dan dunia gaib. Rosminah tahu ia tidak bisa lagi menunda. Sudah berhari-hari suara gaib menagih tumbal berikutnya. Tidak ada lagi pegawai, tidak ada lagi orang yang bisa ia korbankan. Ia mencoba mengelabui dengan menyembelih hewan,
tapi bisikan itu makin marah. Orang visu, Mina, duduk kewan sing tak jaluk. Giliranmu saiki. Tidak bisa. Mina, bukan hewan yang aku minta. Sekarang giliranmu. Dengan wajah pucat dan langkah berat, Rosminah kembali menapaki jalan berliku menuju hutan Gunung Kawi. Ia mengenakan selendang hitam, membawa sesaji kembang 7 rupa, kendi berisi air, dan seekor ayam hitam. Tapi dalam hatinya ia tahu, semua itu hanya pelengkap. Yang sesungguhnya ditagih adalah darahnya sendiri. Gubuk tua tempat ia dulu melakukan mandi darah masih berdiri. Lampu Petromax yang dulu padam sendiri, kini sudah diganti dengan obor kecil di depan pintu. Api obor itu menari-nari tertiup angin, menimbulkan bayangan aneh di dinding bambu yang reot. Di dalam gubuk, dukun tua sudah menunggu. Tubuhnya kurus, punggungnya bungkuk, wajahnya dipenuhi keriput. Namun matanya menyala tajam, seperti bara api yang tidak pernah padam. Senyumnya tipis, tapi penuh ancaman. Rosminah, suara dukun itu berat dan serak. Kesepakatanmu wis tekan pungkasan, rezekimu wis cukup, warungmu wis laris, nganti wong-wong pada gumun. Saiki wayahe, awakmu diu sing kudu bayar. Rosminah, kesepakatanmu sudah sampai akhir, rezekimu sudah cukup, warungmu sudah laris sampai orang-orang heran. Sekarang waktunya tubuhmu sendiri yang harus membayar. Rosminah terbelalak. Dukun, bukankah dulu kau bilang hanya butuh tumbal darah orang lain? Aku sudah menyerahkan Darto. Aku sudah kehilangan pegawaiku. Apa itu belum cukup? Dukun itu tertawa pelan, lalu batuk panjang. Suara seraknya menggema. Hahaha, Mina, pesugihan, iku ora ana entakeyen, kowe ora ngerti wates. Sing jeneneng rejeki saka gaib, iku mesti ana gantine. Saka awal aku wis nglingkeyen kau mlebu dalan iki. Ora ana bali maneh. Siji-sijine, cara mung bayar nganggo nyawamu. Haha, Mina, pesugihan itu tidak ada habisnya. Kalau kau tidak tahu batas, namanya rejeki dari gaib itu pasti ada gantinya. Dari awal sudah kuingatkan, kalau kau masuk jalan ini, tidak ada kembali. Satu-satunya cara hanya membayar dengan nyawamu. Rosminah gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Meski udara malam begitu menusuk, ia mencoba melangkah mundur. Tapi kakinya seolah terpaku ke tanah. Tangan-tangan dingin yang dulu ia rasakan di dalam bejana darah, kini merayap lagi, mencengkeram pergelangan kakinya. Ia berusaha menjerit, tapi suaranya tercekat. Dukun itu mengangkat tangannya, membaca mantra dengan suara lirih namun tegas. Suara angin tiba-tiba bertambah kencang, dedaunan beterbangan, dan dari balik pepohonan terdengar suara gamelan samar. Nada gong menggema, diiringi suara sinden yang melengking panjang, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Bejana besar berisi darah yang dulu pernah ia pakai masih ada di pojok gubuk. Kali ini, darah di dalamnya tampak lebih kental dan pekat, seakan sudah bercampur dengan sesuatu yang busuk. Bau amisnya menusuk hidung, membuat perut mual. Wektumu wis tekan. Ceburna awakmu, lan lebokake getihmu diunang kono, kata dukun itu dingin. Waktumu sudah tiba. Celupkan tubuhmu, dan masukkan darahmu sendiri ke situ. Rosminah menolak. Aku tidak mau. Aku tidak mau mati! Ia menjerit keras. Air matanya mengalir, tapi tangan-tangan gaib mencengkeram tubuhnya, menyeretnya perlahan ke arah bejana. Kuku-kuku panjang hitam itu menusuk kulitnya, meninggalkan bekas biru keunguan. Rosminah meronta, menendang, mencakar, tapi semua sia-sia. Tubuhnya dilemparkan ke dalam bejana darah. Cairan kental itu menelan tubuhnya, dingin menusuk, membuatnya sulit bernapas. Ia berteriak, namun mulutnya dipenuhi darah. Rasa asin dan amis memenuhi lidahnya. Di dalam darah itu, ia melihat wajah-wajah orang yang pernah ia kenal. Wajah Darto muncul dengan mata kosong, menatapnya dengan pandangan penuh dendam. Wajah pegawai lain yang hilang juga muncul. Semuanya menjerit, Iki mergo kau buros, kau sing nada kawek du mati. Ini karena kamu buros, kamu yang membuat kami mati. Rosminah menjerit sekuat tenaga. Tangannya berusaha meraih keluar, tapi semakin ia berusaha, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Darah itu seolah hidup, menariknya masuk ke dasar yang tak terlihat. Dukun tua hanya berdiri, tersenyum puas. Wis, rampung. Perjanjian wis lunas, sudah selesai. Perjanjian sudah lunas.
Jeritan Rosminah menggema di seluruh hutan Gunung Kawi malam itu. Burung hantu yang bertengger di dahan-dahan terbang panik. Anjing-anjing di desa bawah bukit menggonggong tak henti-henti. Orang-orang desa yang peka merasakan ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Beberapa warga yang tinggal tak jauh dari lereng Gunung Kawi mengaku mendengar jeritan panjang seorang wanita malam itu. Jeritan yang membuat mereka tak bisa tidur, membuat mereka menutup pintu ropet-ropet sambil membaca doa. Sejak malam itu, warung seblak Rosminah tidak pernah buka lagi. Pintu warung tertutup rapat, kursi dan meja berdebu, dan aroma amis samar masih tercium setiap kali orang lewat di depannya. Konon, beberapa orang yang iseng mencoba mendekat pada malam hari, melihat sosok wanita duduk sendirian di dalam warung yang kosong. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah, bajunya basah seperti habis direndam cairan lengket. Bau amis darah menyengat dari tubuhnya. Saat orang itu mencoba menatap lebih lama, sosok itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah pucat dengan mata merah menyala. Ada juga cerita dari seorang pedagang keliling yang lewat pada subuh hari. Ia mengaku melihat pintu warung Rosminah terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara sendok mengaduk wajan dan suara mendesis, seakan ada yang sedang memasak seblak. Penasaran, ia mendekat, tapi begitu melongok ke dalam, warung itu kosong dan gelap gulita. Warga desa akhirnya percaya bahwa arwah Rosminah tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih gentayangan, terikat pada perjanjian pesugihan yang ia buat. Ia tidak bisa masuk surga, tidak bisa juga kembali menjadi manusia. Yang tersisa hanyalah roh penasaran yang terus menghantui tempat itu. Sampai hari ini, orang-orang yang lewat di depan bekas warung seblak Rosminah selalu merinding. Beberapa mengaku mencium bau amis, darah tiba-tiba. Ada yang mendengar suara bisikan memanggil namanya. Bahkan ada yang melihat sosok perempuan duduk di kursi dengan tatapan kosong. Hati-hati, yen lewat kene wengi, bisik seorang warga. Jangan sampai nengok ke dalam. Nenek ora pengen didelok karo buros sing wis dudu manungsa maneh. Hati-hati kalau lewat sini malam hari. Jangan sampai menoleh ke dalam, kalau tidak mau ditatap oleh buros yang sudah bukan manusia lagi. Dan begitulah akhir yang mengerikan dari kisah Rosminah. Wanita yang dulu dikenal hanya sebagai penjual seblak biasa. Karena keserakahannya, ia menempuh jalan pesugihan, rela mandi darah, dan menyerahkan tumbal nyawa orang lain. Tapi akhirnya, ia sendiri yang harus membayar dengan nyawanya. Kini, namanya hanya tinggal cerita. Sebuah peringatan kelam bagi siapa saja yang tergoda kekayaan instan lewat jalan pesugihan. Sebab setiap rejeki yang datang dari kegelapan selalu menuntut bayaran yang lebih mahal dari yang bisa kita kira. Dan begitulah Winggetters. Kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Winkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.